Oke, welcome back to my channel ya. Kembali lagi dengan channel saya. Dan dalam pembahasan ini masih pembahasan game Rise of Kingdom ya. Dan kali ini gue bakal ngebahas Komandan Sun Tzu. Nanti kalau saya ada waktu luang juga saya bakal ngebahas komandan lain. Tapi ini ngebahas komandan andalan gue dulu, yaitu Sun Tzu. Karena kebanyakan orang bilang sih katanya Sun Tzu itu komandan epic tapi sejuta umat ya katanya ya. Ya aku nyaranin komandan Sun Tzu buat kalian player gratisan sih. Buat kalian yang ngeluarin uang buat game itu masih sayang lah. Menurut gue juga sayang sih, terkecuali game-game tertentu. Aku di sini juga belum pernah top up. Oke, pertama kali yang bakal gue ngebahas itu manfaat-manfaat dari komandan Sun Tzu ya. Oke, manfaat yang pertama dari komandan ini hebat dalam memimpin infari ya. Jadi yang dimaksud infari itu pasukan yang bawanya itu bedang ya. Jadi kalian itu, aku saranin sih dari aku, kalau pakai komandan Sun Tzu itu kalau mau war atau mau perang, aku saranin kalian itu ngebawa pasukannya itu maksimal, dimaksimalin itu pakai yang infari itu yang bawa pedang ya. Kalau kalian udah pakai infari semua tapi pasukannya belum maksimal sih, kalian tinggal tambahin aja pasukan yang archer yang bawa pemana atau pasukan yang kuda ya. Terus kalau kalian pas awal game terus kalian udah yakin sama komandan Sun Tzu, aku saranin kalau kalian mau mempercepat pasukan sih pasukan infari ya, pasukan yang pakai pedang. Terus kalau kalian baru up CH, baru naikin CH, yang aku saranin pertama kali yang dinaikin itu, kalau dari barak ya, dari yang buat melatih pasukan itu, kalian yang dinaikin dulu itu pasukan infari, pasukan yang bawa pedang gitu. Karena kan kalau yang dinaikin awal baraknya yang buat melatih pasukan itu barak infari kan, kalau udah naik itu kalau buat melatih pasukan itu bisa nambah gitu. Contohnya kalau level 5 itu baru bisa ngelatih 400 gitu. Nanti kalau kalian udah di up level 6 itu kalian bisa sekali ngelatih itu 500 gitu. Jadi kan lumayan gitu. Pokoknya intinya kalau kalian baru naikin CH gitu, kalian diusahain nge-upgrade dulu gitu, yang buat ngelatih pasukan infari gitu. Karena komandan utama kalian itu masih Sun Tzu. Terus manfaat yang kedua dari komandan Sun Tzu itu, komandan ini hebat dalam memimpin garison kota untuk menghalau serangan musuh. Jadi kalau ada musuh yang mau nyerang kota kalian itu, kalian pakai Sun Tzu juga menghadangnya lebih enak. Karena emang itu termasuk skill. Terus itu menurutku pribadi sih, nggak tahu menurut kalian atau gamer-gamer lain, cuma menurut aku kalau ada pasukan yang mau nyerang kastil kita hadang pakai Sun Tzu itu ya masih bisa nahan lah. Terus selanjutnya yaitu kelebihan Sun Tzu yang ketiga ya. Yang ketiga itu skill ya. Jadi komandan ini hebat dalam memberi damage dengan skill aktif ya. Oke, yang dimaksud dengan skill itu jadi yang skill ya. Nah, buat skill dari komandan Sun Tzu itu ya kayak skill komandan biasa, cuma aku saranin buat kalian kalau mau nge-upgrade, nge-up skill dari komandan Sun Tzu itu jangan ditukarin dari patung-patung yang biasa itu ya. Kalau itu buat komandan lain aja yang masih jarang gitu, yang masih jarang patungnya. Tapi kalau komandan Sun Tzu itu patungnya itu banyak banget di event, banyak banget. Contohnya di event sekarang aja, di event apa ini namanya, Road to Revival, itu ada penukaran patung komandan Sun Tzu ya. Jadi banyak, daripada kalian tukerin buat kunci kuning. Kadang komandan kita emang banyak tapi kan buat dinaikin itu susah ya, buat dapat XP nya. Jadi aku saranin kalian tukar patung komandan Sun Tzu aja kalau ada event-event. Lagi pula kalau di event-event itu
banyak lah event yang ada ininya, penukaran patung komandan Sun Tzu. Terus biasanya di kampanye juga ada, di shop penukaran itu biasanya sering lah ngeluarin patung komandan Sun Tzu. Terus biasanya di peti juga aku sering dapat patung komandan Sun Tzu. Jadi kenapa aku rekomendasikan buat kalian yang awal main itu komandan Sun Tzu, karena banyak itu penukaran patungnya itu banyak. Aku juga masih awal main sih sama kayak kalian, cuma yaitu berdasar sedikit pengalamanku aja, karena dari banyaknya komandan epic itu yang paling banyak patungnya menurut aku pribadi itu Sun Tzu ya. Terus kelebihan dari Sun Tzu itu ke talent skillnya ya. Kalau aku saranin ke kalian buat nge-up pertama kali talent skillnya itu, kalian ke skill dulu aja, karena kelebihan dari Sun Tzu yang utama juga skillnya yang pedes banget. Tapi aku saranin kalian jangan up yang di tengah ini dulu ya, karena ini aku udah terlanjur. Jadi mau gimana lagi, aku saranin kalian di tengah jangan dulu. Tapi terserah kalian juga sih. Nanti kalian langsung ke invarinya ya. Kalian kalau skillnya udah penuh, kalian langsung upgrade skillnya itu upgrade talentnya itu ke invarinya, dan kalian ngejar yang di sebelah kanan sama sebelah kiri dulu. Tapi buat pertama kali aku saranin kalian ya fokusin ke skillnya dulu. Oke, terus kita lanjut buat kombinasi Sun Tzu atau komandan kedua dari Sun Tzu itu. Yang pertama aku saranin Eolji ya, Mundeok ya, karena dari skillnya juga Mundeok itu kayak ngeluarin es itu dari langit. Terus Mundeok juga pemimpin Invari ya. Tapi kalau ada kesalahan nama dari komandan ini sih aku minta maaf, karena aku nggak terlalu bisa update yang tulisan kayak gitu ya. Terus komandan kedua dari Sun Tzu itu, kalau kalian belum punya Mundeok, aku saranin Iron Sight atau komandan dari Piting ini. Dia termasuk ini komandan yang baru ya. Aku saranin komandan ini, komandan kedua dari Sun Tzu atau temannya yang buat nguar. Ini juga sama pemimpin Invari, tapi aku belum pernah sih barengan sama ini, tapi menurut aku enak juga lah, karena sama-sama pemimpin Invari gitu enaknya. Kalau kalian belum punya kedua komandan tadi, aku juga saranin komandan GT Creeper ya. Aku sekali lagi minta maaf kalau ada kesalahan nama, karena aku belum hafal-hafal banget namanya, karena komandan ini aku saranin karena sama pemimpin Invari. Terus selanjutnya itu dari Martel ya. Kalau dari Martel itu katanya sih aku dengar-dengar bakal sekuat baja itu, si Sun Tzu itu bakal jadi sekuat baja, karena dari Martel juga skillnya kayak ngeluarin perisai-perisai gitu. Tapi aku nggak pernah juga sih sama komandan Martel, karena Martel juga termasuk komandan tipe legend, itu agak susah naikin skill-skillnya dan level-levelnya. Aku agak masih masih males gitu, karena aku masih fokusin komandan legend lain. Martel juga termasuk unitnya gampang ya, termasuk dapetin hero Martel itu gampang, karena kadang di peti juga aku sering dapat, karena nggak tahu di akun ini mungkin kurang hoki aja, aku belum dapat gitu. Terus selanjutnya teman dari Sun Tzu itu Richard ya, komandan keduanya yang buat war. Kalau kalian belum punya, Richard juga sama tipe komandan tipe legend ya. Aku saranin kalau kalian mau nge-up komandan tipe legend buat yang player tertisan, mikir-mikir dulu, karena agak susah juga buat naikin XP nya, skill-skillnya gitu. Terus sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan nama dari komandan, karena aku belum hafal-hafal banget dari komandannya ya, nama-namanya gitu. Terus buat ngedapetin komandan Sun Tzu dari peradaban juga ada, yaitu peradaban Cina ya. Kalian bisa dapetin Sun Tzu di situ. Oke, cuma itu yang gue tahu tentang komandan Sun Tzu. Buat kalian yang lebih tahu ya, tolong kasih kritik dan saran dari komandan Sun Tzu. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya.